Shalom, selamat sore kawan-kawan. Salam Paskah bagi kita semua. Kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kebangkitannya adalah memberikan kita kemenangan. Menang bersama Yesus, menang bersama kuasanya. Tiga hal yang harus saya sampaikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6. Ayat yang kedua adalah batu sudah terguling di depan kubur Yesus. Batu adalah sesuatu yang menghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Batu adalah yang menghalangi firman Tuhan masuk dalam hati kita. Batulah yang selalu membentengi kita sehingga kita tidak pernah bertumbuh di dalam Yesus. Pintu kubur adalah ibarat pintu hatimu dan pintu hati kita. Kalau di pintu hati kita sudah terguling batu itu yang menghambat pertumbuhan iman kita, yang menolong kita, memberkati kita, kita yakin Bapak Ibu Saudara bahwa kita pasti akan dewasa di dalam Tuhan, diberkati di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah dalam ayat yang ketiga. Mereka menemukan bahwa kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Tidak ada mayat Tuhan Yesus. Mayat berbicara ketidakberdayaan kita Bapak Ibu. Mayat adalah berbicara tentang ketidakberdayaan, tidak punya kekuatan, tidak punya semangat spirit di dalam Tuhan. Itu adalah mayat. Mayat di dalamnya tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu hindarkanlah dan hindarilah supaya dalam hidup kita memiliki masa depan, kehidupan yang cerah, kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang punya harapan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita melihat di ayat yang keempat dan kelima dan ayatnya yang ke-6 dalam Lukas 24. Bahwa malaikat Tuhan berkata kepada mereka bahwa mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang mati. Seringkali orang kadang-kadang pergi ke kubur orang tua, pergi ke kubur opungnya, pergi ke kubur neneknya, minta pandangan, minta pendapat, mohon doa, mohon berkat. Tapi malaikat Tuhan berkata, janganlah engkau mencari orang hidup di antara orang mati. Haleluya.
Yesus Kristus tidak ada lagi di antara orang mati, tapi dia sudah bangkit. Kebangkitannya membuktikan kita bahwa kita sudah ada di zona kemenangan. Kita sudah ada di zona keselamatan. Kita sudah ada di zona kebaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tetaplah memiliki semangat baru. Amsal 17 ayat 22 berkata, adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang semangat adalah obat tidak ada tandingannya di dunia ini. Mau obat apa, mau obat ini, mau obat itu, adalah obat yang paling manjur adalah ketika hati kita dipenuhi dengan kegembiraan. Biarlah Paskah ini merupakan sebuah Paskah yang memberikan kita kegembiraan di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semoga saudara-saudara sekalian tetap hidup dalam kegembiraan dan diberkati oleh Tuhan. Semoga Yesus bangkit di hati kita masing-masing. Bangkit di dalam keterpurukan kita. Bangkit di dalam pelayanan kita masing-masing. Bangkit di dalam usaha dan perekonomian kita. Jemaat-jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berharap Yesus menyertai setiap kita, setiap pelayanan dan setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Haleluya, haleluya. Jangan lemah. Itu tadi arti daripada mayat adalah ketidakberdayaan kita. Ketika engkau tidak berdaya, maka iblis akan bekerja di dalam hatimu. Kalau iblis sudah bekerja di dalam hati manusia, maka manusia akan cenderung hanya mementingkan diri sendiri. Kalau iblis sudah bekerja di dalam hati umat-umat Tuhan, maka hati manusia adalah fokus pada keinginan-keinginan duniawi. Jangan biarkan iblis berkarya di dalam hatimu. Jangan biarkan iblis bekerja di dalam hatimu. Tetapi izinkanlah Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Izinkanlah Roh Kudus memberkati setiap kehidupanmu. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, kan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, semoga terberkati melalui firman Tuhan dan juga pujian yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.